Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Ninda Hilatul Umar. Saya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Islam Raden Ahmad Malang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas perkuliahan praktek pengalaman lapangan atau PPL. Video ini berisi proses pembelajaran saat saya mengajar secara daring atau online di SDN 02 Telogorejo, Paga. Bagaimana selengkapnya? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih-solihah kelas 5 SDN Telogorejo 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian anak-anak mengisi absensinya di link Google yang sudah dikirimkan oleh wali kelas. Pada pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tema 1 subtema 3 pembelajaran 4. Anak-anak silahkan dibuka buku LKS-nya halaman 75 di bacaan kapal pinisi. Temukan ide pokok dalam setiap paragrafnya. Jika sudah ketemu ide pokoknya, bisa dituliskan di kertas ya. Nah, karena kan buku kalian dikumpulkan di sekolah, jadi nulis jawabannya di kertas. Selamat membaca. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah dibaca semua? Coba sekarang jawab pertanyaan ibu. Berapakah ukuran panjang kapal pinisi di masa lalu? Benar, jawabannya adalah 30-40 meter. Coba sekarang jawab pertanyaan yang berikutnya. Apakah yang dimaksud dengan panrita? Ya, benar. Panrita adalah ahli perahu. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Silahkan anak-anak memperhatikan video yang ibu kirim berikut ini. Pernahkah kalian melihat festival pawai budaya? Dalam festival pawai budaya, biasanya untuk meramaikannya, masyarakat banyak menampilkan berbagai macam budaya-budaya daerah setempat. Contohnya seperti ada sakera, ada pakaian Bali, ada pakaian Jawa, dan lain sebagainya. Nah, berbagai macam karya yang ditampilkan oleh masyarakat ini merupakan salah satu bentuk keanekaragaman budaya yang terdapat di Indonesia. Nah, keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya dan transportasi masyarakat. Secara geografis, Indonesia merupakan negara maritim, yaitu negara yang sebagian wilayahnya berupa perairan. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia terdiri atas berpuluh-puluh ribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, penduduk Indonesia juga beragam dengan kebudayaannya masing-masing. Jadi, keanekaragaman budaya tadi disebabkan oleh kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar negaranya adalah negara kepulauan atau negara maritim. Nah, keberagaman budaya ini juga meliputi banyak hal, yaitu mulai dari keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman agama, keragaman budaya yang lain. Suatu contoh seperti hal yang biasanya kita sering temui di rumah. Ada beberapa tetangga kita yang berbeda agama dengan kita. Nah, itu salah satu contoh keragaman budaya atau agama yang ada di Indonesia.
Kondisi geografis Indonesia juga mempengaruhi transportasi yang digunakan oleh masyarakat. Misalnya, untuk masyarakat wilayah pegunungan, wilayah dataran tinggi menggunakan transportasi darat seperti mobil, sepeda motor, truk, pick up, dan lain sebagainya. Kemudian untuk masyarakat yang tinggal di daerah pantai di pesisir laut biasanya menggunakan transportasi air atau udara seperti kapal, pesawat, dan lain sebagainya. Bagaimana anak-anak? Sudah disimak video yang Ibu berikan? Coba sekarang jawab pertanyaan berikut ini. Apakah yang dimaksud negara maritim? Ya, benar. Negara maritim adalah negara yang memiliki area laut yang lebih luas daripada daratan sebagai bagian dari wilayahnya. Jadi, di Indonesia ini wilayah lautannya atau wilayah perairannya itu lebih luas daripada wilayah daratan. Sehingga negara Indonesia disebut negara maritim. Luar biasa, anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Itu tandanya anak-anak sudah memahami apa yang Ibu sampaikan. Nah, untuk tugas pada keanekaragaman bangsa Indonesia, anak-anak silahkan membuat tabel dengan menuliskan keanekaragaman suku, pakaian adat, dan makanan khas dari wilayah-wilayah yang Ibu tuliskan berikut ini. Ditulis di kertas, kemudian dikumpulkan. Nah, untuk pembelajaran yang selanjutnya kita akan mengenal nilai-nilai luhur pada sila Pancasila. Silakan anak-anak menyimak video yang Bu Guru berikan berikut ini. Nilai-nilai luhur sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita, terdiri dari 5 sila, diantaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut sudah menjadi falsafah kita dalam bernegara. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Apa sih nilai-nilai luhur yang ada di setiap sila dalam Pancasila? Ayo simak video berikut ini. Yang pertama adalah nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai luhur yang terkandung di sila pertama adalah keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan percaya yang maha sempurna, maha agung, maha kuasa, maha adil, dan maha bijaksana. Mengembangkan sikap menghormati, kebebasan, dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak ada unsur paksaan dari suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Rukun hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai luhur yang terkandung di sila kedua yaitu adanya harkat dan martabat manusia, adil terhadap sesama umat manusia, menghargai terhadap perbedaan suku, agama, jenis kelamin, ras, kedudukan sosial, dan lain-lain. Sadar tentang
tidak membuli. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai luhur yang terkandung di sila ketiga adalah sadar dalam menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas suatu kepentingan pribadi ataupun golongan. Sadar terhadap keanekaragaman suku dan kebudayaan bangsa. Bukan rasa cinta dan tanah air dan bangsa. Sadar dalam memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan mampu serta rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai luhur yang terkandung di sila keempat ini adalah rakyat merupakan pemegang kedaulatan bangsa. Sadar bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan serta hak dan kewajiban yang sama. Sadar untuk bermusyawarah dalam pengambilan setiap keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat, di mana hal ini dilandasi dengan akal yang sehat dan hati nurani yang luhur. Sadar akan hak demokrasi dengan memperhatikan harkat dan martabat setiap orang lain, dan sadar untuk menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil bermusyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai luhur yang terkandung di sila kelima ini adalah sadar dalam mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Mengakui hak milik untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Sadar akan menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, itulah nilai-nilai luhur Pancasila di setiap sila. Dan teman-teman bisa menerapkan atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Nah, bagaimana anak-anak, sudah disimakkan video yang Bu Guru berikan? Kemudian untuk tugas kalian yang terakhir adalah tulislah pengalamanmu sesuai nilai-nilai luhur Pancasila sila ke-1 dan ke-2. Ingat ya, menulis pengalaman pribadi kalian sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila sila ke-1 dan ke-2. Selamat mengerjakan. Kemudian untuk tugas yang sudah Bu Guru berikan, silahkan ditulis di kertas. Nah, karena buku kalian, buku tema ada di sekolah, jadi anak-anak menuliskan tugasnya di kertas, kemudian diberi nama. Nanti setelah mengerjakan dikumpulkan di sekolah. Bu Guru tunggu di sekolah. Baik, dari materi kita pada hari ini, apakah ada yang masih belum difahami dan ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya anak-anak. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti kalian sudah memahami materi yang Ibu berikan. Untuk pembelajaran pagi ini, Bu Guru akhiri. Jangan lupa tugas-tugas yang sudah dikerjakan dikumpulkan di kertas, kemudian dikumpulkan di sekolah. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah video saya saat saya mengajar di SDN 2 Telogorejo Pagak secara daring. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, and comment. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.